Beresin rumah sambil flashback ke nyungsep dramatis. Jadi hari ini aku pengen cerita tentang salah satu kejadian yang paling bikin aku trauma sampai sekarang. Jadi waktu itu kita dikasih tugas bahasa Arab dari ustazah aku. Tugasnya bikin video, dan karena kita anaknya teamwork banget, kita mutusin buat ngerjain bareng sama teman-teman, dibagi dua kelompok, tapi berangkat dari sekolah bareng-bareng. Nah, kebetulan motor orang tua aku lagi nganggur di rumah, jadi aku mikir, ya udah kita pakai aja biar lebih gampang. Tapi tenang dulu guys, aku udah coba telepon orang tua aku buat izin, tapi waktu aku telepon sayangnya gak diangkat. Ya udahlah ya, karena buru-buru, akhirnya aku mikir udah deh bismillah. Lagian kan aku juga gak bawa sendiri motornya. Motor aku itu dibawa sama temen aku, sebut aja namanya Tia. Masalahnya, Tia ini sebenarnya gak terlalu bisa bawa motor. Bahkan mamanya aja udah pernah bilang ke dia, kamu mau mati ya? Tapi demi tugas bahasa Arab, dia tetap berani. Aku sendiri duduk manis di tengah, dibonceng sambil nahan doa. Kita naik motor bertiga, aku, Tia, dan teman satu lagi, Lina. Terus ada dua motor lain, teman-temanku juga, semuanya pada gonceng dua. Awalnya sih lancar, tapi dari awal aku udah was-was karena Tia tuh bawa motornya kayak orang dikejar takdir. Belok gak pakai mikir, nerobos genangan air juga santai aja. FYI, rem motor aku ini udah ngeblong ya guys, jadi harus ngerem dari tahun lalu biar bisa berhenti. Nah, di tengah jalan, kita masuk ke daerah yang rame banget karena ada orang meninggal. Jadi jalannya jadi lambat, semua motor ngelambat, kecuali kita. Karena Tia ngeremnya tuh pas banget di belakang motor teman kita, si Ayu. Akhirnya, kita bertiga nabrak motor Ayu dari belakang dan jatuh ke jalan. Oh my god. Aku sih jatuhnya dramatis banget, kayak adegan FTV gitu anjir. Luka aku sih kecil, tapi hatiku remuk karena waktu aku lihat motor orang tuaku, spion copot, bodi leset, dan katanya sih udah baling alias belok-belok sendiri. Aku nangis bukan karena sakit, tapi karena ngebayangin wajah orang tua aku pas lihat motornya rusak. Motor itu tuh belum sempat aku minta izin bawa, baru sempat sekali telepon yang gak keangkat itu doang. Tapi alhamdulillah ada teman dari kelas lain yang bantuin aku bawa pulang motornya. Meskipun dia bilang ini motor udah goyang parah loh, kayak ular habis nonton horor. Nah akhirnya setelah perjuangan panjang dan motor yang setengah koma itu berhasil dibawa pulang, aku pun sampai di rumah. Masih dengan jantung deg-degan kayak habis ujian matematika. Langsung deh aku masuk rumah, ambil HP, tangan masih gemeteran tapi tetap aku telepon orang tuaku. Jadi dari kejadian ini aku belajar, jangan pernah minjem motor tanpa izin ya. Walau udah coba telepon tapi nggak diangkat, tetap aja nggak sah izinnya. Terus kalau rem motor kamu blong, jangan sok jagoan, nanti nyuksupnya bukan wacana tapi kenyataan. Untung aku masih hidup dan bisa cerita ke kalian. Motornya ya semoga cepat pulih dari luka-lukanya di bengkel. Oke, sekian kisah nyungsep hari ini. Jangan ditiru ya guys. Kalau kalian punya cerita nyungsep yang sama kayak aku atau mirip-mirip, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye bye.